Halo, ketemu lagi dengan saya Sukma di podcast Solokon untuk edisi yang sudah lumayan banyak dan seperti biasanya saya selalu ngingetin teman-teman untuk selalu jaga kesehatan di rumah karena situasi masih sama ya. Kita masih harus tetap selalu ingat 3M dan jaga terus keluarga-keluarga kita juga supaya semuanya sehat lah gitu. Balik lagi itu lagi ya. Nah, di edisi kali ini saya ada bintang tamu yang luar biasa sekali. Mas Bambu, Halo Mas, selamat siang. selamat Salaman siang. gini dulu dong. Iya, Eh panggilnya apa sih? Mas Bambu, Mas Anton, Mas. panggil Bambu juga boleh Mas, panggil Anton juga boleh. Oke, siap-siap. Boleh diceritakan itu kenapa namanya bambu? Itu artinya memang bambu Nama asli, secara enggak nama. bambu secara nama pohon itu bukan, Mas? Iya benar-benar. Betul ya. Ya, Biar jadi nama asli itu, nama KTP pembelian dari orang tua. asli. Asli. Saya baru tahu kalau itu nama asli. Nama asli. Saya kira itu orang kayak panggilan, misalnya saya dipanggil siapa gitu. Enggak, nama itu nama asli. Nama asli Anton Bambu. Oke, Mas Anton, kegiatan terakhir apa nih yang lagi? Saya semenjak 2017 kemarin, semenjak 2017 itu mondar-mandir Mas di bidang kreatif, perusahaan saya bergerak di bidang ya bikin-bikin konten lah Mas. Siap, berarti ini saya datang di tempat yang benar apa salah nih? Di tempat yang salah kayaknya. Karena nih kalau dari 2017 kita banyak bergeraknya untuk ya perusahaan kecil-kecilan, abal-abalan untuk nyuplai konten ke teman-teman yang ada di Jakarta. Oke, maksudnya saya itu kesini jadi minder dong ya? Oh, Ya, enggak peralatan dong. saya kalah nih. Ya, enggak dong. Oke, tapi berarti ini saya baru berada di kantornya Mas Bambu, Mas Anton Bambu, perusahaan yang mungkin ke-12 atau ke-13 gitu. Enggak dong. Tapi sehat, keluarga di rumah juga sehat, Mas. Sehat. Mas Bambu juga. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah, buktinya kita bisa di sini berarti sehat, Betul Mas ya. sekali. Sudah sudah PCR juga negatif. Di kita rutin nih, Mas. Rutin. Seminggu sekali itu ada rapid sama kalau yang berpergian atau kontak erat PCR. Oh, kalau bepergian gitu ya. Iya. Datang ke sini yang PCR atau ke rumah sakit kita? Kita ada rekanan, Mas, yang memang Oh, mengerjakan itu. siap ya. Ya soalnya kami orangnya sedikit. Mm-mm. Kalau tumbang satu repot nanti. Siap, Mas. Ya itulah seperti pesan yang tadi disampaikan di awal. Nah, Mas Bambu ini kan saya sama Mas Bambu ini pernah ketemu, ya sering ketemu dulu di satu komunitas yang sama. Otomatis kita ngomongin juga tentang startup. Betul. Nah, di podcast ini otomatis kita ngomonginnya tentang startup, Mas. Ya kebetulan juga 2000 ya baru 2021 ini Mm-mm. per bulan Juni kemarin Oke. kebetulan kan saya juga dapat amanah untuk Siap. membantu teman-teman di Solo Mhm. sebagai regional officer dari 1000 startup. Siap, itu yang akan dibahas nanti. Lebih panjang itu. Saya akan gali. Nah, kalau Solo sendiri Mas Anton karena saya nggak konsisten, kadang Mas Anton, kadang Mas Bambu. Mas Bambu kan dulu seringnya sebagai orang yang menyupport dari belakang ya. Artinya aktivis lah sebenarnya beliau ini di Solo sebagai aktivis di sekitar teman-teman startup gitu ya. Jadi kalau ada grup di Dilo, EDSF, Solokong Valley, El Samara pasti ada. Mas Bambu Jadi saya kayaknya. kan cuman pengamat dan penikmat Mas. Pendorong ya. Karena ya saya 2014 sampai 2016 itu salah masa, Salah masa. salah waktu lebih tepatnya. Oke. 2014 sampai 2016 itu waktu masih kuliah Mhm. itu terjerumus untuk menekuni hal yang menurut orang lain itu mungkin nggak jelas itu. Mhm. Ya bikin dulu saya ada 2 kali bikin startup, 2 kali ikut Tekinasi ya. Oke. Itu yang menurut saya salah momen, salah waktu karena orang dari daerah nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba kita bikin sesuatu bareng sama beberapa temen. Dulu ada Billy yang sama-sama Ya, di ya. Solokan yang sekarang udah di Jakarta ya Bill ya. Nggak pernah pulang. Ya. Terus ada sama Mas Indra Kusuma yang sekarang malah jadi Chief Operationnya di Apple Academy. Oke.
Ya, itu kita bikin 2 startup. Salah satunya kebetulan ikut Tekin Asia yaitu Spice Hype. Itu Oke. kita sempat dapat apresiasi untuk dapat booth gratis waktu itu. Oke. Ya sempat 2000 berapa itu? 2014. 14 ya. Ya 2014 2015. 2015. Ya. Oke, itu seperti apa tuh Spice Hub Mas? Boleh diceritakan? Dulu sih kepikirannya simpel sih Mas. Kepikiran Spice Hub itu kita dulu memvalidasi permasalahan adalah saya bikin skripsi. Oke. Saya waktu itu ceritanya sok ikutan anak-anak sok yes yang lainnya, banyak ikut kegiatan bikin-bikin event, kegiatan kampus dan luar kampus, bingung cari tempat untuk meeting. Oke. Bingung cari tempat untuk ketemu orang karena kan kita nggak punya sekretariat, kita nggak punya kantor gitu. Nah, selalu berpindah-pindah lah dari situ. Ceritanya kan Jakarta booming co-working space itu. Oke, ya. Nah, kita kepikiran untuk kalau co-working space di platformin gimana. Artinya masuk ke aplikasi. Waktu itu idenya kan pengen kayak Traveloka. Oke. Bisa Jadi pesan di situ. marketplace co-working space. Ya, Kira-kira lagi situ ya. ya, larinya ke situ. Dulu kepikirannya ke situ. Iya, iya, iya. Padahal kalau dibikin sekarang juga masih oke loh harusnya. Ke depan ya Mas ya. Iya. Ya kan? Tapi beberapa kan sudah bikin banyak sekarang Iya, Mas. iya, iya. Cohave sendiri juga udah punya platformnya iya. sendiri. Rata-rata udah punya platform sendiri-sendiri lah. Iya, iya, iya. Yang ngumpulin mereka. Jadi co-working agregator. satunya Spice Hub apa? Satunya dulu kepikirannya adalah bikin monitoring system. Oke. Jadi saya dulu magang di Excel, kurang lebih magang di Excel di bagian media relation. Ada beberapa pekerjaan yang menurut saya itu bisa dilakukan by system, Oke. nggak harus by orang gitu. Heeh. Yaitu adalah membuat analisis tentang pemberitaan. Jadi beritanya positif atau negatif. Begitu ya, tabulasi gitu lah. Sekarang mungkin lebih konkretnya kayak teman-teman Sonar, kayak Media Wave gitu-gitu. Tapi kalau dulu kepikirannya kita itu lebih ke analisisnya untuk kegiatan PR sih. Oke. Karena kebetulan kan saya di industri itu tuh ngerasa sempat mengincipi walaupun hanya beberapa tahun lah. Kayaknya masuk banyak industri. Apa-apa dimasukin di Mas Anton nih. Karena Mas kalau nggak dimasukin nggak bisa bertahan hidup Mas. Iya, siap. Itu memang salah satu kuncinya Mas ya. Jadi di mana-mana ada dan kalau ada orang ngomong apa kita bisa nyambung gitu ya. Dan mungkin kalian kita bisa berguna untuk orang lain. Justru kalau saya nggak punya keahlian karena nggak punya keahlian itu makanya berusaha sebanyak mungkin untuk mencari informasi dan bergaul sama yang lain. Oke, berarti nggak spesialis tapi generalis gitu ya. Ya. Manusia kan memang gitu. Kalau spesialis robot gitu ya. Berarti pernah bikin Space Hub sama yang tadi terakhir apa Mas? Dulu namanya kita kasih nama Diamond Daily Monitoring gitu. Oke. Berarti yang Space Hub sudah sempat diliput Tekken Asia juga. Ya, kalau Spice Hub itu jejak digitalnya masih ada. Di googling masih ada beberapa pemberitaan sih saya cek kemarin. Kalau yang Diamond memang Tidak dikasih jejak digital. tidak terpublish banyak karena waktu itu kami sifatnya masih B2B sih. Konsepnya memangnya dulu. Jadi Iya. Jadi emang kalau yang itu konsepnya tuh B2B. Jadi kita mau tawarin ke agensi-agensi, tawarin ke corporate, bukan yang open space gitu. Oke. Ya memang kalau startup yang B2B memang nggak media darling, maksudnya nggak dikit-dikit ya kan muncul di media sosial, muncul di Tekken Asia gitu. Karena terlalu banyak pekerja proyek, banyak duitnya. Oke, kalau lihat perkembangan startup Solo sekarang, Kalau saya lihat sih, makanya tadi saya bilang di awal, saya salah momen, salah waktu. Karena kalau sekarang, apalagi kita ngomong eranya waktu habis kita di Solokon itu ya Mas ya, rame-rame itu. berarti saya juga salah waktu berarti ya. Itu saya lihat momentumnya sangat luar biasa, penetrasinya bagus, ekosistemnya juga mulai ada, saya nyebutnya mulai ada secercah harapan karena kompetisi itu mulai terbuka, tidak tersentral ada di Jakarta. Oke. Bahkan
Kalau saya pertama kali ikut inkubator sama bootcamp dulu saya harus ke Jakarta. Saya ingat waktu itu hampir kurang Apa itu, lebih Bang? sebulan. Dulu Alpha Startup. Alpha Star masih ada nggak sampai sekarang ya? Ya, Masih ada ya? itu Alpha Startup kita dulu pertama kali ikut bootcamp itu. Ngerasain gimana rasanya diinkubasi selama sebulan. Jam 7 udah harus masuk, terus kelar kelas, kelar meeting itu jam 7 juga, padahal masih ada tugasnya. Terus nanti jam 7 juga harus sudah masuk kelas lagi, presentasi. Rasanya menyenangkan sih Mas. Angkatan sama siapa waktu itu yang sekarang masih eksis? Click and Clean, Oh, Click and Laundry. Oke. ya, Click and Clean Laundry, terus dulu ada parking sewa, Sewa yang Seva apa? yang SEVVA.id itu Seva, ya. ya. Terus bakul sayur apa ada yang sayur juga, tapi itu Lebih fresh. Go Fresh atau apa lupa saya. Sayur. Itu tapi rata-rata sih memang beberapa angkatan itu yang existing kayaknya cuman tinggal si Click and Clean ya, si Laundry itu, terus sama Seva aku juga udah nggak dengar lagi. Mau masuk Indigo dulu, tapi nggak tahu sekarang juga. Ada satu lagi parking, namanya apa saya lupa. Itu kayaknya udah bermutasi malahan. Biasanya itu B2B Mas, Ya. kalau parking ya. Ya. Jadi senyap. Dan kayaknya udah bermutasi Mas. Pivot maksudnya? Maksudnya udah kayaknya diambil perusahaan yang lebih besar, Oh, terus oke. bergeser bisnisnya atau gimana. Oke, jadi waktu itu Mas Anton di Silicon Valley kan cerita yang tentang itu ya. Itu waktu itu di Silicon Valley, kan aku cerita juga kalau yang lagi tren yang aku lihat dari bootcampnya Saat teman-teman, itu, terus hasil ke Tekin Asia juga itu kan advertising Mas. Dulu ingat nggak ada mobil? Car advertising, advertising. kayak apa? Sekarang stick sih earn, ya dulu sih masih stiker ya kita ya. stick earn, Ya, stick masuk. earn. Dulu ada mobil apa? Mobilan kalau Solo Mobilan ya. Solo ya. ya. Ya, Mobilan mobilan ID. terus. Ya itu sebelum itu kan aku lihat mereka udah teman-teman di Surabaya, di Jakarta itu udah bikin itu. Tapi aku lihat juga mayoritas tuh mereka basicnya emang advertising Mas. Oke, ya. Jadi cuman disrupting aja dia. Mendigitalkan yang sebelumnya Iya, iya. enggak digital gitu ya. Ya, dari situ terus aku ini kalau aku merasa wah salah posisi nih. Coba aku ada di ini mungkin seru. Apalagi kalau ngomongin balik ke sekarang nih Mas. Iya, iya, iya. Ya. Tahun 2021 yang di tengah pandemi orang terpuruk dan lain sebagainya, menurut saya malah ada secercah harapan. Apalagi kita ngomong Solo. Yep. Dengan kebijakan pemerintahnya yang luar biasa, pemerintah kota terutama, Yep. tentang digital ini menurut saya harapan itu besar sekali Mas, di tengah pandemi seperti sekarang. Maka daripada itu kan pemerintah pusat juga mendukung ke situ kayaknya juga kan, tentang bagaimana Solo ini bisa menjadi tempat untuk berkembangnya ekosistem startup. digital. Apalagi kan memang sebenarnya teman-temannya kalau tak lihat dari 2016 itu kita udah grow up. Iya, Cuman grow up-nya kita nggak di Solo. Nah itu balik ke pertanyaan tadi Mas. Sebenarnya kan berarti kan kalau saya tanya ke Mas Anton bahwa bagaimana sih Solo sekarang, kan kita berkaca pada dulu. Betul. Berarti kamu mau bilang bahwa dulu mungkin dalam tanda kutip pemerintahnya kurang menyambut seperti sekarang. Bukan. Artinya gini, kalau saya sih lihat kan Pak Rudi kan ya secara usia ya otomatis. Kalau saya melihatnya waktu itu faktornya, saya ingat Mas, pertama kali saya kenal kata startup itu dari Pak Hermawan Kertajaya. Kata saya. Ya, Pak Hermawan itu di acara marketer pertama kalinya di Solo, itu sempat nanya ke saya, ada temen nggak di sini yang main startup? Kita bikin acara yuk sama startup. Waktu itu ngeh saya juga Mas. Ya. Kalau startup itu, wah emang di Solo ada ya yang bisa bikin aplikasi. Oke. Waktu itu saya ingat itu tahun 2012 Mas. 2012. Ya, emang ada yang bisa bikin aplikasi. Itu masih kepikiran di situ. Lah, kalau tak lihat eranya itu kan sebenarnya Pak Jokowi masih di Solo ya Mas ya? Iya, ya terakhir di Solo. 2012. Nah, itu kalau tak lihat memang bukan pemerintahnya nggak mendukung. Tapi emang Mendukung, tapi mungkin enggak ini masih aware lah ya, kurang lah ya. Ya, menurut saya sih kurang sumber daya untuk ke situ. Atau terakhir beda generasi lah gitu. Ya. Beda momentum lebih tepatnya. Iya betul sekali. Berarti sekarang lebih oke momentumnya.
Menurut saya ini momentumnya luar biasa banget, Mas. Sangat luar biasa banget. Karena yaitu ngomongin wali kotanya sekarang anak muda. Yap. Terus bergerak di industri startup juga udah dari 2016. Yap. Ikut join di beberapa startup, Yap. ya kan? Ikut join Jadi di investor juga. ya, dan beberapa kali juga menggawangi startup. Itu luar biasa sih. Berarti mungkin nggak nih Pak Wali akan invest startup juga nanti ke depan? Ya. Secara personal. Mungkin Ya, mungkinnya kita nggak tahu nanti ya. akan Iya, saya akan memaksa Mas Anton untuk bisa datengin Mas Wali ke podcast Solokon. Oke, 1000 startup deh. Sekarang kita ngomongin karena saya alumnus. Oh iya, 2016 ya. Nah, ini podcast yang dibikin oleh alumnus 1000 startup. Betul. Dulu waktu pertama kali 1000 startup kan hanya di Jogja, Ignition dan bootcamp dan lain sebagainya ada di sana. Ya. Di sini cuman kita ada Roadshow doang. Pre-talks. Ya. Ya, roadshow pre-talksnya aja. Silakan Pak Bos 1000 startup Solo, regional Solo. Kalau tahun ini ya karena tadi momentumnya bagus, momentumnya tepat, kita akan melakukan 1000 startup itu di Solo. Oke. Dan tahun ini memang 1000 startup kan memang dipecah, Mas, tidak lagi tersentral, tapi didesentralisasi ada di setiap daerah. Oke. Sekarang ada 22 kota. Ya. Dan Bedanya apa sama yang dulu? kalau dulu kan tersentral tuh, hanya di beberapa kota. Ini ditambahin kotanya. Kotanya ditambahin. Dulu tidak ada representatif orang di situ. Iya, betul. Karena dulu di mainnya modelnya adalah dikerjain vendor. Ya. Kalau sekarang pure dikerjain sama Kementerian masing-masing. Kominfo. Oh ya. Jadi statusnya Kementerian Kominfo bikin struktur organisasi di luar namanya 1000 startup, di mana ada setiap daerah punya regional officer-nya. Jadi bukan yang kemarin saya sebut 2 itu terakhir Bukan, ya. Oh, saya kira masih. Jadi sekarang posisinya kita direct di Kominfo, Mas. Jadi kalau misalnya ada kegiatan dan lain sebagainya itu kita direct udah. Oh, sama. Termasuk program-program kerja yang ada di Solo ini nanti itu memang selain 1000 startup itu ada 1000 startup itu adalah rumahnya, Mas. 1000 startup rumahnya. Ya, tapi di dalam rumah itu ada macam-macam, nggak cuma 1000 startup. Ada kerabatannya, ada. Ya, nggak cuma 1000 startup doang gitu. Oke. Kita ada 1000, sebelum 1000 itu 1000 kan lebih kayak semacam gerakan untuk teman-teman bisa mengeksplor diri tentang bagaimana membangun sebuah startup. Nah, sebelum di 1000 itu ada namanya sekolah beta. Sekolah beta. Sekolah beta itu saat ini posisinya daring memangnya. Oke. Setiap minggu ada materi yang dikeluarkan secara online. Tapi rencananya ini off the record rahasianya. Off the record ini direkod. Rahasianya itu kita akan bikin itu online. Nggak cuma online, tapi offline. Online offline. Ya, Yang sekolah beta. sekolah beta. Itu kok kemarin nggak ada gaung-gaungnya. Maksudnya kemarin kan ngomongin 1000 startup sih ya. Apa memang ada Enggak, karena itu kan memang gongnya ada di 1000 startup dulu, Mas. 1000 startup dulu. Jadi ceritanya kan Solo ini kita targetnya kita tuh 1000 startup akan mulai ignition itu ada di bulan Agustus September, Mas. Agustus September ya. Kita akan ignition. Jadi kalau ignition itu teman-teman bisa join. Join dulu. Ya seperti siapapun. seperti Mas Sukma pernah ngalami Iya. ignition. Baru nanti dipisah mau kemana. Ya dulu. sudah punya startup bisa, belum Belum punya juga startup bisa. juga bisa di Oke. ignition. Begitu di ignition nanti akan dilanjut dengan networking untuk membangun tim. Setelah itu masuk ke bootcamp. Tapi sebelum bootcamp kita ada hack sprint dulu kan. Explain dulu. heeh. Ya tentang bagaimana knowledge itu kita sampaikan, lalu berbagi dengan mentor, termasuk di Solo itu nanti akan ada mentor-mentor lokal, Mas. Jadi nanti mungkin kalau ada yang bisa berkolaborasi menjadi mentor, Siap. itu fasilitator, itu kita akan buka di Solo ada. Kalawongan. Ya. Terus selain itu setelah itu nanti kan lanjut ke goals akhirnya adalah di Demo D kan. Demo D. Itu 2021 juga atau sampai 2022? Sampai 2022. Demo D-nya sampai Enggak, Demo D-nya mungkin ada di Desember sih, Mas. Desember 2021. Kalau Ignition-nya tadi Agustus kapan, Mas? Agustus September, Mas. Agustus minggu terakhir atau September awal.
Oh, berarti belum fix tanggal ignition. Belum fix tanggalnya, cuman sedikit bocorannya itu dilakukan tidak hanya di Jakarta, ada di beberapa kota. Solo salah satu kandidatnya. Serentak. Enggak serentak. Enggak serentak. Ya. Oh, berarti ini akhir Agustus atau nunggu PPKM juga memang? Kalau timelinenya memang akhir Agustus, Memang akhir Agustus ya. atau awal September. Berarti kalau Agustus misalnya PPKM diperpanjang berarti Tapi posisinya mungkin kalau PPKM diperpanjang mungkin bisa hybrid juga sih Mas. Artinya hybrid bisa ya? online kan. Iya, benar. Ya. Itu soalnya saya juga lagi pusing Mas. Iya ya. Pengennya Udah buka ya soalnya Solokon ya. iya. Pengennya offline supaya apa Mas? Touch-nya itu kena Mas. Kalau online ya hybrid sih lebih jalan tengahnya sih. Kalau totally online kamera dimatiin orangnya tidur kan ya kan nggak dapat akhirnya ilmunya. Ya itu jadi posisinya 1000 startup kita akan di situlah, di samping itu kita ada sekolah beta tadi. Oke. Dan ada beberapa kegiatan yang rutin bisa mingguan bisa bulanan kita lakukan gitu. Nanti mungkin bisa bekerja sama dengan beberapa teman-teman yang lain, termasuk dengan teman-teman di Solokon, teman-teman di Pentahelix yang lain. Karena sifatnya 1000 startup itu kita bukan mengkooptasi, tapi kita akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, yang existing ada di Solo. Karena si 1000 startup ini kita pengen bareng-bareng yuk kita bangun ekosistem, bangun-bangun yuk kita bangun gimana startup Solo khususnya itu bisa go global Mas. Jadi Go global. ya kita ngomongnya go global sih. Go global ya. Karena kan nggak akan ada yang tahu ya Mas. Iyalah, harus setinggi-tingginya lah Mas. Betul, gitu, betul, Mas. betul. Oke, berarti Agustus mulai ini Mas. Ya aku baru tahu sekarang karena tadi pas offline saya nggak mau tanya-nanya soalnya biar lebih natural tahunya gitu loh. Oh berarti ignition Agustus, terus nanti networkingnya itu juga sekitar Septemberan juga berarti ya. Ya paling dekat ini mungkin dalam 1-2 minggu ke depan Ada itu apa? kita mau ngadain roadshow Mas. Roadshow lagi. Roadshow Kemarin itu termasuk roadshow nggak sih yang itu? bukan kemarin talk show sih Mas. Talk show ya. Ya karena posisinya kita pengen ngadain Kalau roadshow berarti ada offline-nya juga. enggak, maksudnya kalau roadshow itu kita akan ada beberapa perwakilan dari lebih banyak perwakilan alumni-alumni 1000 terus ada beberapa materi yang lebih serius kan. Kemarin kan nggak ada materi tuh. Kita kemarin kan cuman sharing aja gitu. Jadi lebih ada yang sharing kan kemarin kan Mas Sukma, kita dengerin pengalamannya Mas Sukma yang lainnya lah Terus itu. yang ngelantur aja padahal. Kalau di roadshow kita akan lebih ngajak teman-teman yang lain sih, termasuk Mas Sukma untuk lebih berbicara tentang pengalamannya tentang startup gitu loh Mas. Saya sebenarnya surprise sama Mas Anton sih. Karena di sini ternyata kamu banyak pengalaman yang selama ini tidak diceritakan gitu. Bukan pengalaman sih Mas, Ya, apa? jalan hidup. Takdir. Oke, terus kalau teman-teman di Solo ini mau daftar, syaratnya apa, Mas? Oke, jadi kita nanti di roadshow itu nanti akan kalau di roadshow itu nanti kita akan buka link pendaftaran sih sudah Mas. Mungkin dari sekarang mungkin kalau ada teman-teman yang minat, saya Nanti titip aku ke cantumkan di sini. ya, Di layar ya, ini ya. titip ke Mas Sukma. Siap. Itu kita ada form yang bisa diisi. Siap. Teman-teman kalau misalnya mau bergabung di kegiatan 1000, Siap. formnya bisa diisi. Nanti kita akan undang teman-teman untuk bergabung. Siap. Itu di berbagai kegiatan yang akan kita lakukan itu. Kalau syaratnya nggak ada sih Mas. Enggak ada ya? Yang penting warga negara Indonesia Mas. Oh iya, aku baru mau tanya apa Solo aja gitu. Enggak ya? Enggak hanya Solo aja, enggak KTP Solo doang kan? Enggak. Soalnya kalau yang punya aku harus Solo. Iya. Karena kalau tempatnya masuk mah dibayarinya Iya. APBD Solo Mas. Iya betul. Kalau ini kan APBN Mas. APBG global Mas belakangnya Mas. Nah ini intermezzo sebenarnya Mas Anton. Aku nanti bisa lempar karena Solokon itu target cuma 30 orang yang daftar 233. Artinya antusiasnya gila Mas. Justru itu Mas, saya dengan kehadiran teman-teman Solokon lalu teman-teman yang bergerak di Pentahelix yang lain dari awal saya merasa beruntung dengan adanya teman-teman yang sudah bergerak, termasuk ada IA, UNS, Indonesian Hub, UNS itu yang daftar juga animonya kan tinggi banget tuh Mas. Itu menyenangkan karena dari situ nanti kita bisa jaring teman-teman di kegiatan yang lain itu. Jadi seru sekali Mas.
dulu waktu kita kok masih nggak ada ya krik-krik gitu. Betul sekali ya. Justru itu yang tadi saya ngomong. Sekarang itu benar-benar dimudahkan dengan beberapa acara di tingkat lokal Iya. itu mampu membuat perubahan. Karena dulu kita kan cuman mentok-mentok kolaborasi nih Mas. Iya, Kompetisinya nggak ada. iya. Terus mau ngapain gitu loh? Ya akhirnya konflik internal aja. Betul. Ada kepentingan ini, kepentingan itu. Iya benar. Ya, iya. Oke, Mas Anton. Ya, ini nggak cukup nih sebenarnya kalau cuman 20-30 menit nih, tapi sayangnya memang kita nggak bisa lama-lama. Betul. Tapi gantian saya mungkin ke podcastnya 1000 Startup Solo lah ya. Ya, Kita nanti tambah 2 jam, 3 jam lagi. Iya. Live gitu. Oke, nah Mas Anton kasih ini dong wejangan sebagai senior. Jangan senior dong. Maksudnya? Kan Maksudnya jangan senior, maksud saya itu dituakan. Sesepuh. Belum tua loh Mas. Masih baru lulus kuliah. Oh, siap. Ya, menurut saya sih kalau teman-teman punya ide, punya gagasan, jangan pernah takut untuk mencoba ide atau gagasan itu. Soal berhasil atau tidak itu urusan belakangan. Urusan yang pertama adalah berani mencoba dan berani berbuat. Karena eksistensi itu butuh publikasi. Kita kalau nggak mencoba dan melakukannya, cuman dibayang ketok, ya selamanya kita cuman di situ saja Mas, nggak bisa bergerak gitu. Jadi semakin banyak kita mencoba, semakin gagal, ya kita harus perbaikin untuk menjadi berhasil gitu. Makanya banyak kegiatan kompetisi, teman-teman ikut aja, join aja deh. Nggak punya tim nggak usah takut, karena bongkar pasang tim itu hal yang biasa kan Mas. Terus secara skill juga nggak usah takut, karena justru di situ skill akan diasah untuk jadi lebih baik. Gitu. Kamu kenapa nggak jadi motivator aja sih Mas? Kenapa? Enggak dong. Ini tadi adalah curhatan Mas. Bisa nggak putus gitu kayak? Ini curhatan soalnya, ini soal curhatan saya gitu loh. Ya, jangan berkecil hati karena yang 2014-15 terus hilang lagi, ini 2021 kita muncul lagi kan? Iya. Dengan posisi yang berbeda tapi. Iya, artinya pasti akan selalu ada harapan selama kita percaya ya Mas ya. Betul sekali. Oke, siap. Kapan-kapan jadi ini dong apa? Mentor tamu di Solocon. Ya, nanti boleh Mas, kita Siap. masuk makan juga habis ini akan saya repotin terus ini. Untuk Siap, Mas. membantu 1000 Mas. Ya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Selama untuk startup saya nggak tahu, nggak ada capeknya Mas. Mungkin karena passion mungkin di situ kali ya. Betul. Mungkin sama seperti Mas Anton juga. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih, Mas selalu Sukma. Ya. maturnuun waktunya. Kita berjumpa lagi di edisi podcast Solocon yang akan datang, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan teman-teman. Bye bye.